Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Kamis tepatnya 29 Juni 2023 ini sahabatku, bersama gereja kita memperingati Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pada pekan biasa yang ke-12 ini. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, Petrus itu ialah batu karang di mana Yesus mendirikan gerejanya, sahabatku. Tentu kita tahu, sahabat-sahabatku, bahwa batu karang itu keras dan kokoh, sehingga bangunan yang didirikan di atasnya pasti tidak mudah goyah, sahabatku. Namun sahabatku yang terkasih, kita pun tahu dari Injil bahwa Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali loh. Petrus juga tidak kita temukan di bawah salib kala itu. Sahabatku yang terkasih, menurut legenda dalam sebuah novel Quo Vadis, sahabatku, Petrus lari dari Roma karena takut akan penganiayaan dan kemudian berjumpa dengan Yesus yang justru berjalan masuk ke Roma. Itu berarti, sahabatku yang terkasih, sebagai manusia, Petrus sebetulnya lemah dan bisa kalah. Ia mudah goyah, sahabatku. Bila ia menjadi batu karang yang kokoh, itu karena rahmat Tuhan sendiri yang bekerja, sahabatku. Seperti hari ini, sahabatku yang terkasih, jika Petrus bisa mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, itu karena Bapa berkenan menyatakan kepadanya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kalau kita melihat dari bacaan Kisah Para Rasul, Petrus terlepas dari penjara juga karena campur tangan akan Allah. Artinya, bukan Petrus sendiri yang hebat, melainkan rahmat Allah yang bekerja, yang menopangnya, yang membuatnya kuat dan kokoh, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Paulus adalah rasul yang hebat juga loh. Bahkan dia mendirikan lebih banyak gereja dibandingkan Petrus. Ia juga mengalami banyak kesulitan serta penderitaan di dalam pewartaannya, sahabatku. Secara eksplisit, sahabatku, Paulus mengakui bahwa bukan dia yang hebat, melainkan Allah yang membuatnya kuat. Sahabatku, melihat dari penggalan firman Tuhan, begini, "Tuhan telah mendampingi aku, dengan demikian aku lepas dari mulut singa." Sahabatku yang terkasih, rahmat Allah sendiri bekerja dan memampukan orang-orang yang telah
dipilihnya untuk menjalankan pelayanan, sahabatku. Maka bagi Paulus, jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab dalam keterbatasannya, rahmat Tuhan sendirilah yang bekerja. Karena itu, Paulus mengakui, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup renungan singkat ini, sahabatku, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, semoga pelayanan yang kami lakukan hanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.